Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Haji Permadi dan kali ini kita akan belajar mengenai agregasi data. Nah, topik pembelajaran kita pada hari ini kita ada 4 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian agregasi data, yang kedua adalah fungsi dasar agregasi data, yang ketiga adalah agregasi data dengan satu kriteria, dan yang keempat adalah agregasi data dengan menggunakan lebih dari satu kriteria. Nah, sebetulnya apa itu agregasi data sih? Jadi agregasi data ini eh, merupakan proses merangkum dan mengkonsolidasikan kumpulan data yang besar ke dalam format yang lebih mudah dikelola dan bermakna. Ringkasnya, jadi agregasi data ini adalah proses kalian menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga didapatkan data yang mudah dikelola dan bermakna. Jadi biasanya dengan agregasi data ini kita menggunakan beberapa fungsi dan teknik seperti sum, average, count, dan pivot tables. Tetapi untuk pivot tables ini akan dibahas di materi yang berbeda ya. Jadi hari ini kita akan belajar beberapa fungsi dasar dulu dari agregasi data. Di antaranya yang pertama itu adalah sum. Jadi sum itu berfungsi untuk menghitung total penjumlahan dari suatu data. Kemudian ada count. Count itu berfungsi untuk menghitung jumlah datanya saja. Lalu ada average. Average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Dan max ini untuk menampilkan si nilai maksimum dari Microsoft Excel dari suatu kumpulan data. Kemudian sama dengan min ini untuk menampilkan nilai minimum dari suatu kumpulan data. Jadi ada 5 fungsi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan sum, yaitu untuk menghitung total penjumlahan dari suatu data. Jadi, misalnya kita punya data penjualan hari A, hari B, hari C, hari D. Total penjualan hari A 500, B 500, C 500, D 500. Artinya ketika dijumlahkan di sum itu dan menggunakan rumus sum itu menjumlahkan semua datanya. Jadi ternyata hasilnya adalah 400. Nah, ada sum, count, average, max, dan min. Itu akan kita pelajari di hari ini. Oke, nah cara menggunakan agregasi data, rumus agregasi data dari Microsoft Excel itu cukup sederhana ya teman-teman. Jangan lupa setiap kali Microsoft Excel, untuk agar Microsoft Excel kita membaca itu sebagai rumus, kita gunakan fungsi sama dengan. Lalu kita blok data yang akan dihitung, kemudian tekan Enter. Nah untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan melalui file Excel-nya secara langsung. Nah berikut ini sebentar saya hapus dulu. Oke, nah berikut ini saya mempunyai data penjualan latar kantor yang nanti file Excel ini saya akan kirimkan melalui grup. Jadi di sini ada jenis pengiriman, ID konsumen, segmen, region, produk ID, kategori, subkategori, penjualan, kuantitas, profit, dan di sebelah kanan ini ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Di mana di sini kita harus melakukan rekap kuantitas penjualan. Jadi ada kolom kuantitas dan kita disuruh mencari nilai minimum, rata-rata, dan nilai maksimumnya. Dan untuk kuantitas ini, untuk nilai minimum ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita pakai rumus sama dengan min. Sama dengan min kurung buka. Jangan lupa kurung bukanya. Kemudian karena tanya kuantitas, kita blok daerah kuantitas di 4 ini sampai Ctrl Shift ke bawah. Lalu kurung tutup, kemudian Enter. Oke, nilai minimum dari satu kuantitas data yang ada ini, dari data penjualan aplikator ini, ternyata nilainya adalah 1. Lalu kita juga akan menghitung rata-ratanya sama dengan average, kemudian blok data yang dihitung, Ctrl Shift ke bawah, lalu kurung tutup, kemudian Enter. Nah, 3,8, nah kemudian untuk nilai maksimumnya sama dengan max, max, kurung buka, kemudian Ctrl Shift ke bawah, lalu tekan Enter. Nah, semuanya ada ya teman-teman bahwa nilai minimumnya itu adalah 1, kemudian rata-ratanya adalah 3,8, dan nilai maksimumnya adalah 14. Nah, tahap selanjutnya kita akan belajar agregasi data dengan ada syarat yaitu dengan satu kriteria. Dan itu kita akan hitung untuk menghitung jumlah transaksi ini. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke PowerPoint kita. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana agregasi data dengan satu kriteria, yaitu digunakan untuk melakukan suatu perhitungan atau pengolahan data hanya menggunakan satu kriteria dalam satu data. Jadi ada 3 fungsi yang digunakan agregasi data dengan satu kriteria ini. Yang pertama ada sum if, yang kedua ada average if, yang ketiga ada count if. Fungsinya sama ya teman-teman, untuk sum, average, count. Sum itu untuk menjumlahkan data, average itu menghitung nilai rata-rata,
count itu menghitung jumlah data berdasarkan satu kriteria. Jadi semuanya itu ada satu kriteria tertentu dibandingkan tadi sebelumnya. Oleh karena itu kita pakai sum if. Karena ada satu kriteria yang harus dipenuhi. Nah, cara agregasi dengan satu kriteria cukup mudah, yaitu seperti biasa sama dengan, kemudian lakukan blok pada range data kriteria, kemudian pilih sel kriterianya, atau ketikkan nama kriteria yang kalian inginkan apa, kemudian lakukan blok pada data yang bersih data yang akan dihitung jumlahnya atau sum range. Nah, contohnya sum if ini, sebetulnya Excel ini sudah ada ya teman, perintah-perintahnya kayak ketika kalian mengetik sum if, average if, count if, ini range-nya, kriterianya, sum range-nya itu udah ada. Cuma teman-teman harus mengerti aja, range itu yang mana, kriteria yang mana, sum range itu yang mana. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mungkin masuk aja langsung ke Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya memiliki jumlah transaksi yang harus kita isi dan masih kosong di sini, di mana dengan satu kriteria yaitu dengan kuantitas nilai minimumnya 1, dengan kuantitas rata-ratanya itu 3,8, dengan kuantitas nilai maksimumnya itu 14. Kira-kira berapa kali data yang berangka 1 ini muncul, 3,8 ini muncul, dan data yang nilai maksimum 14 ini muncul. Berapa kali dalam transaksi tersebut? Nah, kita mau hitung seperti yang sudah saya jelaskan bahwa count fungsi untuk menghitung jumlah data itu menggunakan count if atau sama dengan count if. Kemudian kurung buka, lalu teman-teman pilih range datanya itu di mana. Range data yang mau kita ambil itu adalah di bagian kuantitas ini. Kemudian titik koma, lalu setelah itu kriterianya. Lihat di sini ada langsung muncul kriterianya. Kriterianya adalah yang sel ini, M9 ini. Karena kita mau tahu nih, berapa sih jumlah data yang muncul dengan kuantitas nilai minimumnya ini 1. Itu tuh berapa kali? Kita mau tahu itu. Jadi kurung tutup, lalu enter. Nah, artinya dari data ini kita bisa tahu ternyata dengan angka nilai minimum 1 ini ada 876 data dengan kuantitas nilainya itu adalah 1. Kemudian, kalau teman-teman mau udah ke bawah, jangan lupa untuk bagian range ini kita blok. Kemudian kita kunci Fn F4. Tujuannya apa dikunci? Biar nggak gerak. Jadi ketika kita drag ke bawah, ininya nggak gerak. Tuh. Jadi si sel I4 sampai I9701-nya ini dibuat nggak gerak. Makanya kita kunci. Nah, selanjutnya di sini juga ada penjualan per area, tapi di sini diminta berdasar region. Yang diminta adalah total sales atau total penjualannya nih. Nah, teman-teman, untuk caranya ini kita menggunakan apa? Sum if. Karena kita mau menjumlahkan si data penjualan ini. Yaitu, oke, saya jelaskan dulu. Nah, ini adalah kategori data penjualannya. Kemudian kriterianya adalah di region ini. Ada selatan, barat, pusat, dan timur. Maka kita langsung aja sama dengan sum if. Pertama adalah range-nya. Range-nya itu adalah kita ngambil yang selatan ini, region ini. D4 sampai D9701. Kemudian jangan lupa dikunci ya, karena ini biar nggak gerak. Fn F4, titik koma. Setelah itu ke kriterianya. Kriterianya adalah di region ini. Di sel L15. Titik koma. Lalu sum range. Yang range yang mau dijumlahkan itu yang mana? Kita mau ambil yang data penjualan ini. Ctrl Shift ke bawah, kemudian kunci Fn F4. Lalu kurung tutup, enter. Oke. Datanya harus keluar ya bahwa di region selatan ini 3,6 M dan untuk yang barat, pusat dan timur kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, muncul terus kemudian yang total ini kita langsung jumlahkan menggunakan sum. Oke, seperti itu penjelasan untuk yang menggunakan data dengan satu kriteria. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitungkan suatu pengolahan data apabila yang mau kita hitung itu adalah lebih dari satu kriteria. Jadi ada lagi nih, beda lagi. Kalau tadi sebelumnya pakai sum if, di sini kita harus pakai S di belakangnya. Ada sum ifs, ada average ifs, ada count ifs, ada max ifs, ada min ifs.
Jadi ada S di belakangnya. Sum if ini sama fungsinya untuk menjumlahkan data, average if juga menghitung rata-rata, on if juga sama menghitung jumlah data, max juga untuk menghitung nilai maksimum, min juga untuk menghitung nilai minimum. Nah, tetapi bedanya di sini adalah kita menggunakan lebih dari satu kriteria, atau bisa 2 atau 3 kriteria. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya akan saya contohkan di Microsoft Excel secara langsung. Nah, cara menggunakan data, agregasi data 2 kriteria ini yang pertama tulis sama dengan ya, kemudian lakukan blok pada sel data yang akan dihitung. Nah, bedanya kalau di agregasi data dengan 2 kriteria ini, sum range atau nilai yang mau kita jumlahkannya itu kita tulis di awal, sum range. Baru setelah itu kriteria range 1, baru kriteria satunya apa. Setelah itu kriteria range 2, dan kriteria keduanya itu apa. Oke, mungkin kita langsung aja ke Excel-nya kali ya teman-teman, biar lebih jelas. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang harus kita isi, di mana di sini kita diminta untuk menghitung penjualan per area dengan kategori furnitur, dan dengan syarat satunya lagi region-nya adalah selatan, barat, pusat, dan timur. Artinya ini kita harus pakai data, satu kriteria ke satu adalah kita menggunakan kriteria kategori furniture, yang kedua adalah kita menggunakan yang selatan ini. Oke, nah oleh karena itu rumusnya kita pakai sum if, sama dengan sum if. Nah, sum if kurung buka sum range. Sum range itu yang mana? Di data penjualan ini yang mau kita jumlahkan. Nah, beda ya kalau tadi kalau sum if yang sebelumnya itu data sum range-nya itu di akhir. Nah, kalau ini di pertama. Jadi kalian kalau Ctrl Shift ke bawah, blok datanya, kemudian Fn F4 kalian kunci. Oke, cukup jelas. Nah, selanjutnya kita mau masukin ke kriteria range satunya, yaitu yang furniture ini, Fn F4. Kemudian kriteria satunya apa? Kita mau kategorinya furniture nih. Berarti kita pakai tulis aja ingat ya teman-teman, penulisannya harus sama, furniture. Oke, jangan lupa pakai petik 2. Lalu kemudian kriteria range 2-nya yang mana? Yang region. Yang region ini kita blok, Ctrl Shift ke bawah, kemudian Fn F4. Lalu yang mau kita ambilnya itu adalah kriteria keduanya adalah region yang ini. Ini nggak perlu dikunci ya teman-teman, biar dia bisa ngadrak ke bawah atau langsung copy ke bawah rumusnya. Kemudian tekan enter. Nah, keluar hasilnya bahwa ada sekitar 1,159, ya 1,1 eman lah untuk data penjualan di region selatan dengan kategori furniture. Tinggal drag ke bawah. Jadi untuk drag ini pastikan posisikan di sebelah kanan sampai tanda plusnya itu berubah. Kemudian tinggal tarik aja ke bawah. Lalu sum-nya ini kita totalkan sama dengan sum. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga materinya dapat dipahami ya teman-teman untuk penggunaan agregasi data 1 kriteria dan 2 kriteria ini. Nah, selanjutnya sekian materinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Oke, jadi berikut adalah file latihan yang perlu kalian kerjakan, di mana di sini ada kategori kuantitas, kategori ini data penjualan mobil, ada kalian disuruh mencari nilai maksimum, rata-rata, dan nilai minimum, sama seperti di latihannya. Kemudian di kategori ini kita harus menghitung jumlah rata-rata profit penjualan mobil, ada profit penjualan mobil yang harus kalian hitung, tapi ada kriteria yang sudah kalian penuhi, yaitu di tahun 2017, 2016, 2015, dan 2014. Ini menggunakan sum if. Lalu kemudian di sini juga ada data untuk menghitung jumlah profit berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan kategori produk dan berdasarkan tahun dan juga berdasarkan tahunnya. Jadi teman-teman di sini menggunakan 2 kriteria, sementara yang ini menggunakan 1 kriteria, dan yang ini menggunakan rumus biasa, dan yang jumlah data ini sama seperti yang di latihan menggunakan 1 kriteria, yaitu dengan count. Oke, mungkin saya akan jelaskan, akan saya contohkan satu-satu kali ya. Jadi misalnya di sini adalah kita cari nilai maksimum sama dengan max. Lalu di kuantitas ini, kemudian
kurung tutup, enter. Nah, nilai maksimumnya 5. Lalu jumlah datanya kalian bisa gunakan count if. Range-nya tuh yang mana? Ini kriterianya itu yang si nilai kuantitasnya ini. Kemudian enter. Akan muncul seperti itu. Kemudian yang ini kalian tinggal menggunakan rumus sum if. Nah, range-nya dulu, range-nya. Range-nya dulu, range-nya itu berarti kita mau range apa tahun nih? Berarti di sini tahun. Control Shift ke bawah. Kemudian setelah tahun itu kriterianya yang mana? Yang ini, yang di L14. Kemudian summary-nya itu yang mana? Yang mau kita ambil adalah profit-nya. Berarti yang ini. Enter. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini yang data yang B4 sampai B9701 ini kita kunci pakai Fn F4. Kemudian yang H4 sampai H9701 ini kita kunci Fn F4. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan untuk yang menggunakan dua kriteria ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan semoga materi hari ini dapat dipahami dan oleh semuanya. Terima kasih semuanya. Bye bye.